Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara penggunaan sistem OS SRBA dalam perizinan toko obat di Kabupaten Merangin. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sistem OS SRBA merupakan singkatan dari Online Single Submission Risk Based Approach atau suatu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau website online untuk mengajukan izin toko obat. Untuk sektor kesehatan berpedoman pada Permenkes nomor 14 tahun 2021. Alur perizinan toko obat. Pelaku usaha toko obat atau tenaga teknis kefarmasian membuat akun lewat laman http://oss.go.id. Kita daftar sesuai identitas KTP elektronik, cantumin nomor HP dan email yang aktif. Nanti ada balasan email dan kita dapat username dan passwordnya. Baru bisa kita login. Setelah kita login, kita isi data pelaku usaha, bidang usaha, alamatnya di mana, dan baru kita isi kode KBLI toko obat 47722 47842 plus SPPL. Setelah itu kita baru dapat NIB, nomor induk berusaha. Sementara itu kita juga urus SIP TTK karena berkas ini akan diupload biar sejalan. Kemudian kita isi pemenuhan persyaratan atau upload berkas ke OSS. Setelah selesai upload, Dinkes akan melakukan survei ke toko obat. Nanti Dinkes akan melihat apa saja yang kita upload tadi, dinilai di lapangan apakah sama atau tidak. Apabila toko obat sudah memenuhi persyaratan, Dinkes mengeluarkan sertifikat standar. Kemudian diverifikasi PTSP dan setelah itu surat izin toko obat terbit. Pertama, buka halaman os.go.id, pastikan login ke akun OS SRBA-nya menggunakan username dan passwordnya ya. Pertama, kita klik button mulai, kemudian klik terus hingga selesai, sehingga kita akan diarahkan ke detail data pelaku usaha berdasarkan penarikan data KTP. Jadi KTP sudah otomatis terisi ya, tinggal kita inputkan data NPWP-nya, lalu pilih atau klik simpan data, scroll form ke bawah, lalu kita mengisi data usaha. Dalam pengisian data usaha ini, yang pertama kita akan mengisi bidang usaha dengan mengklik button pilih bidang usaha, lalu kita isi form bidang usaha, input kode KBLI 47722 dan isi ruang lingkup kegiatan dengan toko obat, pilih bidang usaha dengan KBLI 47722, lanjut scroll ke bawah, pilih button simpan, kemudian melanjutkan pengisian data usaha, isi form pengisian seperti luas usaha, nama usaha, lokasi kegiatan, alamat usaha, dan modal usaha. Kemudian klik button validasi resiko dan scroll form dan kemudian isi kolom deskripsi kegiatan usaha serta jumlah tenaga kerja. Lalu scroll ke bawah lagi, klik tambah produk atau jasa. Kita isi jenis produk atau jasa lainnya. Untuk jenis produk atau jasa diisi obat. Kapasitasnya diisi berapa per tahun dan isi satuan kapasitas. Klik button simpan. Setelah berhasil menyimpan data produk jasa, kolom produk atau jasa telah terisi. Lalu klik button selesai. Setelah berhasil menyimpan data permohonan, scroll formnya lalu klik button lanjut. Lalu klik button proses perizinan berusaha, centang semua kolom pernyataannya sampai selesai. Lalu simpan atau lanjut ke step berikutnya. Kemudian kita akan diarahkan ke draft NIB. Jika dirasa draft NIB-nya sudah benar, maka centang kolom pernyataan, lalu button terbitkan perizinan berusaha. Nah, teman-teman sudah berhasil proses NIB-nya. Teman-teman klik button NIB untuk cetak NIB-nya.
Nah, setelah ini tinggal kita memenuhi persyaratan, maka kembali ke beranda, pilih perizinan berusaha, kemudian pemenuhan persyaratan, karena dalam hal ini NIB-nya sudah terbit, SPPL terbit, namun di sini statusnya masih belum melengkapi persyaratan. Kita tekan panah bawah, klik proses pemenuhan persyaratan izin toko obat. Nah, jadi nanti akan muncul formulir pemenuhan. Di sini ada data NIB, KBLI, tingkat resiko, nama perizinan berusaha, dan jenis proyeknya. Unggah dokumen yang harus dipenuhi adalah administrasi, lokasi, bangunan, sarana prasarana dan peralatan, SDM, atau juga persyaratan izin lainnya. Mungkin akan ada diminta dari Dinkes atau PTSP. Karena bersifat opsional, biasanya tidak apa-apa kalau tidak diisi. Berkas yang harus disiapkan, bidang administrasi, ada surat permohonan dari pelaku usaha toko obat atau tenaga teknis kefarmasian untuk perseorangan, pimpinan PT atau yayasan koperasi non perseorangan. Kemudian melampirkan surat perjanjian kerjasama asisten apoteker yang disahkan oleh notaris. Dokumen SPPL. Selanjutnya, seluruh dokumen yang mengalami perubahan untuk permohonan perubahan izin. Dokumen izin yang masih berlaku untuk perpanjangan izin. Kemudian, self-assessment penyelenggaraan toko obat melalui aplikasi Simona yang dapat diakses melalui simonakemkes.go.id. Itu untuk perpanjangan dan perubahan izin. Selanjutnya, pelaporan terakhir untuk perpanjangan dan perubahan izin. Dan surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi toko obat di aplikasi Sipnap, diakses melalui sipnapkemkes.go.id, dan bukti pembayaran PAD, pendapatan asli daerah sesuai kebijakan Pemda. Kemudian lokasi, informasi geotak toko obat, dan informasi lokasi toko obat misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan. Poin yang ketiga yaitu bangunan. Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran toko obat. Yang keempat, ada sarana, prasarana, dan peralatan. Data sarana, prasarana, dan peralatan yang ada di toko obat. Foto papan nama toko obat dan posisi pemasangannya. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Bagaimana struktur organisasinya, siapa pimpinannya, siapa penanggung jawabnya. Kemudian tugas pokok dan fungsi masing-masing sumber daya manusia toko obat. Jadi nanti dijelasin tugas pokok dan fungsi dari tenaga teknis kefarmasiannya apa. Misalnya ada tenaga teknis lainnya, seperti admin dijelaskan tugas pokok dan fungsinya. Data tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab harus WNI dan mempunyai KTP, STRTTK, dan SIP TTK. Jumlah tenaga teknis kefarmasian dan tenaga lainnya disesuaikan dengan jam operasional. Seluruh tenaga teknis kefarmasian harus memiliki surat izin praktek. Nah, itu tadi 5 poin yang harus disiapkan dalam penguploadan di OSS. Setelah itu, dokumen diupload dengan klik pilih dokumen yang masing-masing dokumen ukurannya 5 megapiksel dan jenis dokumen harus PDF. Setelah diupload semua, centang pernyataan lalu proses lanjut. Setelah itu, kita tinggal menunggu verifikasi persyaratan dari Dinkes. Baik, demikianlah video cara mengurus surat izin toko obat melalui sistem OSS RBA. Semoga bermanfaat dan terima kasih.